Ada banyak jalan menuju ke surga. Tetapi ilmu termasuk jalan yang paling ringkas mengantarkan orang ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, yang dikasih sayangi Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di istilahnya apa? Shelter ya, shelter MCI Jogja ini untuk melanjutkan pelajaran kita. Dan kebetulan pas Mas Eka bershadat barusan, kita akan memasuki materi tentang fadilatul ilmi wa ta'limi. Di antara bagian penting dari ajaran Islam itu adalah ilmu dan pengajaran. Karena agama ini bukan semata-mata sesuatu yang bersifat emosional, bukan hanya sesuatu yang bersifat keinginan, tetapi sebagiannya yang lain adalah tentang mengenali apa yang benar dan kemudian menjalaninya, dan sebagainya lagi berkaitan dengan mengenali yang salah serta bagaimana kita menghindarinya atau menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Di seri bahasan sebelumnya kami atau yang belajar materi ini disebut dengan tazkiyatun nufus atau pembersihan hati. Materi yang sangat penting ya, karena memang di dalam Islam itu sebagian ajarannya itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat personal antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan di antara awalan bahasan tentang penyucian jiwa itu adalah tentang meluruskan niat-niat kita. Bagaimana kita hidup itu dengan motif-motif yang baik, dengan keinginan-keinginan yang baik, dengan tujuan-tujuan yang baik. Bahkan terhadap orang non-muslim ya. Kita dalam Quran non-muslim itu disebut dengan kafir. Tetapi itu bukan untuk merendahkan. Itu sebutan memang dari Quran dan dari hadis. Nah, ketika kita berinteraksi dengan non-muslim itu apa yang kita inginkan? Semoga kita bisa menjadi wasilah, menjadi jalan mereka mengenali kebenaran, mereka nantinya tahu apa yang benar dan masuk ke dalam Islam sebagaimana yang kita jalani. Nah, jadi niat-niat yang baik itu berkaitan dengan banyak hal, termasuk ketika kita berinteraksi dengan sesama muslim, dengan diri kita sendiri, dengan banyak hal ya. Islam ini mengatur hubungan kita dengan banyak hal, dengan diri kita sendiri, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Nabi yang telah meninggal dan meninggalkan banyak nilai dan ajaran, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, dengan orang tua, dengan kawan, tetangga, dan sebagainya, dan sebagainya. Baik, adapun sore hari ini tadi sudah disebutkan temanya berkaitan dengan fadilatul ilmi wa ta'limi, keutamaan ilmu dan pengajaran. As-Sa'di, ini salah seorang mufassir yang cukup mengagumkan di abad ke-20, beliau mengatakan, la yakunul imanu illa bil ilmi li'annahu far'un anhu la yatimmu illa bihi. Tidak ada iman tanpa adanya ilmu, karena yang namanya iman itu hanyalah turunan dari ilmu, dan iman tidak akan sempurna tanpa adanya ilmu tersebut. Kita tidak mungkin mengimani Allah kalau kita tidak tahu siapa Allah, bahwa Allah esa, bahwa Allah itu tidak ada bandingannya, bahwa semua hal selain Allah itu hanyalah makhluk, dan sebagai makhluk semuanya itu menghambakan dirinya kepada Allah, bahwa kita itu hanya menyembah Allah semata, bahwa kita tidak boleh menyembah sesama hambanya Allah ya. Jadi seorang sahabat mengatakan, umirna linukhrijan nas min ibadatin nas ila ibadati rabbin nas. Kita disuruh
untuk mengeluarkan manusia dari menyembah sesama manusia hingga kemudian menyembah Allah semata, untuk menyembah Tuhannya manusia semata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mengenali Allah itu ilmu. Termasuk kemudian kita tidak mungkin berislam tanpa mengikuti Nabi. Ketika kita mengikuti Nabi, tidak ada satupun keuntungan yang didapatkan Nabi. Sebaliknya, setiap detil dari yang diajarkan Nabi itu berguna untuk diri kita, lahir dan batin kita, dunia dan akhirat kita. Apa yang diajarkan Nabi itu menyempurnakan kemanusiaan kita. Nah, kata ilmu di dalam Al-Quran itu menjadi kata ketiga terbanyak yang muncul di dalam Al-Quran. Kata terbanyak yang muncul di dalam Al-Quran yang pertama adalah kata Allah. Allah sebagai nama diri dari Tuhan kita, itu adalah kata yang paling banyak muncul di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita membaca Quran terus-menerus, kalam Allah ini terus-menerus, maka ingatan kita yang paling kuat adalah ingatan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa pada akhirnya urusan kita itu hanya dengan Allah. Kita berbuat baik pada manusia bukan karena kita mengharapkan kebaikan dari manusia, tapi karena mengharapkan kebaikan dari Allah. Termasuk ketika kita misalkan berbakti pada orang tua itu. Ya kalau orang tuanya baik. Di zaman sekarang banyak orang yang tidak mendapatkan sentuhan kebaikan dari orang tua, tapi dia tetap wajib berbakti pada orang tua. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk misalkan kita dengan non-muslim, kenapa kita berbuat baik pada non-muslim? Apakah karena kita berharap mereka berbuat baik pada diri kita? Yang paling asasi bukan, karena Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada mereka. Meskipun kebaikan yang tertinggi adalah ketika kita memberikan kepada mereka hadiah berupa hidayah. Jadi sebaik-baik hadiah di dalam Islam itu adalah hidayah. Kita mengenalkan kepada mereka kebenaran, mereka kemudian mau menempuhnya, menjalaninya. Itu yang paling penting itu ya. Itu jadi kemudian yang kedua adalah kata terbanyak kedua di dalam Al-Quran adalah kata Rabb. Rabb itu artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Nama dirinya adalah Allah, tetapi kesadaran bahwa Allah Maha Kuasa itu harus ditanamkan. Sehingga apa? Manusia berharapkan rizki hanya pada Allah semata, tidak kepada selain Allah. Karena yang memegang urusan rizki adalah Allah. Manusia berharap kemenangan itu bukan dari bantuan hitung-hitungan politik semata, tapi juga yang paling penting adalah berharap kepada Allah, karena Allah An-Nasir, yang memberikan kemenangan itu hanya Allah. Manusia hanya wasilah. Mau kita berkoalisi dengan semua manusia, kalau Allah tidak izinkan ya nggak akan menang. Sebagaimana sebaliknya Nabi Muhammad SAW ketika harus berhadapan dengan orang-orang Quraisy, mereka hanya 300 orang dengan perlengkapan yang sangat sederhana dan terbatas. Mereka mampu menghadapi orang-orang Quraisy yang jumlahnya 1.100 orang, 3 kali lipat dengan senjata yang lebih lengkap. Nah itu dia. Termasuk apa? Tentang alam semesta ini, kita berkewajiban untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan, agar kemaksiatan kita tidak merembet ke orang lain dan mempengaruhi kerja alam semesta. Kita melakukan apa-apa yang kita harus lakukan, tetapi penentu apakah bumi ini akan tetap tenang atau goncang, bumi ini akan tetap stabil ataukah akan mengalami gempa, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa harapan itu berkaitan dengan berbagai perkara duniawi kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah kosakata yang paling banyak muncul di dalam Al-Quran itu adalah kata ilmu. Tapi kata ilmu itu tidak sama dengan kata sains dalam istilah barat hari ini ya. Karena kalau sudah nyebut kata sains itu kesannya sangat canggih. Tadi kami ikut kuliahnya Jasir Audah, ini beliau salah satu pemimpin Dewan Fatwa di Eropa. Wow, Masya Allah sekali, orangnya luar biasa. Namanya Jasir Audah. Beliau tinggal di Kanada, pandangannya lurus, orangnya baik. Kami sempat bertemu beliau sekali di Jogja, luar biasa kehangatan pribadi beliau. Beliau mengingatkan bahwa kata din yang maknanya agama, ya itu berbeda dengan kata agama itu sendiri sebetulnya. Karena dia lebih komplit dari sekedar kata agama. Dia lebih komplit dari kata religion misalkan. Itu beda. Termasuk kata ilmu.
Kata ilmu di dalam Al-Quran itu lebih komplit maknanya dibandingkan kata sains dalam istilah modern hari ini. Nah, kata ilmu itu muncul terbanyak ketika di dalam Al-Quran, sehingga ketika kita membaca Quran berulang-ulang terus-menerus, kesadaran kita tentang ilmu itu menjadi sangat kuat, ya. Menjadi sangat kuat. Ilmu itu membantu kita memahami sesuatu apa adanya. Ya, hari ini di abad kemarahan seperti saat ini ya, banyak orang melihat perkara itu dengan ideologi. Ideologi dalam makna positif adalah pandangan yang dipegang seseorang dan diperjuangkan. Tetapi lebih jauh itu adalah pandangan yang sebetulnya menyimpan kemarahan, menyimpan kepentingan politik dan sebagainya dan sebagainya. Ilmu menuntun kita untuk melihat perkara apa adanya. Yang baik kita katakan baik bukan karena kepentingan apa-apa, karena dia baik. Meskipun itu datang dari siapapun, dari orang yang berbeda, dari kelompok yang berbeda, dari agama yang berbeda, kalau itu baik ya baik. Sebagaimana salah ketika sesuatu itu buruk, ya kita katakan buruk. Ilmu menuntun kita mengenali sesuatu apa adanya dan kita katakan buruk meskipun itu muncul dari kawan kita sendiri atau tetangga kita sendiri. So, yang baik-baik, yang benar-benar, yang salah-salah, yang batil-batil, yang batal-batal, ya kita nyatakan dengan ilmu. Ilmu menuntun kita untuk mengenali segala hal apa adanya. Ya, bukan karena kepentingan tertentu, bukan. Itu yang membuat kita melihat dunia ini sebagaimana adanya. Nah, keutamaan ilmu itu syawahiduhu fil Qur'ani katsirah. Tadi karena sudah kita sebutkan dia kata terbanyak ketiga di dalam Al-Quran, maka kita akan temukan ayat tentang ilmu itu banyak sekali. Misalkan apa di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Mujadalah atau mujadilah itu ya. Kedua-duanya benar. Mujadalah itu artinya perdebatan, mujadilah itu artinya perempuan yang mendebat. Jadi Nabi Muhammad itu pernah didebat seorang perempuan. Maka surat ini bagian pembukaannya itu menceritakan bagaimana Nabi didebat seorang perempuan. Itu kalau Nabi itu memikirkan harga dirinya itu, ayat itu disembunyikan pasti. Tapi karena ayat itu dari Allah Subhanahu wa taala ya sudah terekam kan. Di situ dikatakan qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar perkataan seorang perempuan yang mendebatmu wahai Muhammad tentang perkara suaminya dan dia ishtaka Allah, dia mengeluh kepada Allah, dia mengajukan komplain kepada Allah, itu ya. Di masyarakat Arab yang masih sangat patriarkis ya, sangat merendahkan perempuan, ya Allah muliakan perempuan, diberikan hak-hak yang tidak diberikan oleh orang Arab, ya termasuk ketika Nabi diprotes saja Nabi terima itu. Maka suratnya dikenal sebagai surat Mujadalah yang maknanya perdebatan atau Mujadilah, perempuan yang mendebat. Dalam hal ini adalah mendebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat itu Allah mengatakan ayat 11 ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Kita lihat di sini ada 3 jenis manusia yang Allah angkat kedudukannya. Yang pertama adalah orang beriman. Hanya kalau orang beriman itu dia tidak punya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia, mungkin saja dia di dunia kalah. Di dunia dia dihinakan. Hari ini kebanyakan muslim di muka bumi ini dalam kondisi dikalahkan, dalam kondisi ditindas. Ya, muslim-muslim di Asia Selatan dipersekusi. Ya, kawan-kawan saudara-saudara muslim kita di India itu dipersekusi, dipukuli sedemikian rupa. Kebetulan pemeluk agama Hindu di India sekarang itu ada yang ekstrim dari partai BJP itu ya, itu terang-terangan itu secara perundangan itu mempersekusi secara resmi ya, negara mempersekusi, memukuli, menyiksa muslim dan menghancurkan beberapa masjid ya. Sampai saya masih ingat saya punya kawan orang India sekarang ada di Cambridge, dia adiknya di Malaysia terus main ke sini, saya jemput itu, kemudian saya ajak cerita. Nah, partai BJP ini saking ekstrimnya sampai orang Hindu yang mau membela kepentingan umat Islam itu dibunuh di rumahnya. Jadi, tapi yang ekstrim ya, di semua agama ada ekstrimnya. Kita harus akui dalam Islam pun ada orang ekstrimnya, di Hindu ada orang ekstrimnya. Ya, meskipun kita meyakini bahwa semua agama selain Islam itu salah,
Tetapi kita harus mengakui bahwa ada yang baik, ada yang ekstrim, ada yang masih peduli pada orang lainnya, ada yang tidak peduli pada orang lainnya. Ya kita dudukkan semua pada tempatnya. Nah itu dia. Ya tadi orang-orang beriman Muslim di India baru dipersekusi. Padahal jumlah Muslim di India tuh nggak tanggung-tanggung loh. Muslim di India tuh sekitar 100 juta orang loh. Tapi penduduknya 1 miliar. Banyak ulama-ulama besar dari India. Ya, kita mengenal nama Syah Waliullah dari Delhi. Itu ulama mengagumkan sekali. Bahkan kalau di zaman modern pun ulama dari India itu masih banyak. Pengarang Sirah Nabawiyah yang paling populer di zaman sekarang, ya Rahiq Makhtum itu yang ngarang namanya Sofiur Rahman Mubarakpuri dari kota Mubarakpur itu. Itu orang India, Muslim itu ya. Tapi qadarullah ya Allah takdirkan Muslim di India banyak yang tidak memiliki ilmu-ilmu dunia, meskipun kalau Adim Premji itu katanya Bill Gates-nya India itu Muslim ya, itu kaya raya dan luar biasa itu Adim Premji namanya, itu apa namanya penguasa Silicon Valley-nya India, Silicon Valley-nya India itu Bangalore ya, itu Adim Premji ini tokoh utamanya. Nah itu dia, atau Muslim-Muslim di Cina itu juga dipersekusi. Ya, nggak sulit di Cina sekarang sholat di depan publik itu sulit. Ya, apalagi yang di Uyghur, yang di apa namanya Uyghur tuh etnisnya ya, wilayahnya Xinjiang itu ya. Xinjiang. Kenapa mereka kok dipersekusi? Selain karena mereka Muslim, karena etnisnya beda. Karena mereka itu fisiknya Turki. Ya, sebagian mereka dulu ada yang belajar di Jogja, ya ada kawan kita orang Xinjiang, ya namanya Abdullah, ada Abdul Malik juga. Itu etnisnya juga bukan Chinese. Yang Chinese kemudian belajar Islam di Jogja saat itu sebelum berangkat ke Madinah ada juga. Tapi kalau ini etnisnya beda, tulangnya beda, wajahnya itu khas orang Turki itulah. Kayak Mesut Ozil gitulah wajahnya itu. Itu mereka dalam kondisi secara politik lemah. Ya. Apalagi Muslim-Muslim di Rohingya ya. Dulu pemerintah Inggris ya barusan Ratu Inggris meninggal ya. Tapi memang belakangan beliau punya kebijakan yang lebih soft ya. Muslim-Muslim di Inggris, di London itu kan banyak sekali. Tapi pada masanya ketika Inggris masih menjajah banyak wilayah itu ngeri sekali. Ini ya kebijakannya ketika menjajah India, bagaimana Muslim dengan Hindu dibenturkan. Ketika Inggris berkuasa di Myanmar, ya orang Rohingya kan Muslim ya dibenturkan dengan yang Buddha, termasuk 1811 itu kita ingat tuh. Tahu nggak kenapa kok pojok beteng bagian lor wetan itu kok baru dibangun sekarang? Itu kan dibom Inggris kan tahun 1811. Inggris itu mengirim pasukan saat itu, ya di antara pasukannya lah orang Inggris dan orang Spoi. Orang Spoi itu orang India. Tembak itu meledak gitu kan, karena di bawah pojok itu ada pojok beteng yang utara timur itu ada arsenalnya, ada gudang senjata yang dibom meledak dan kemudian banyak harta keraton itu dibawa ke Inggris. Naskah-naskah, kalau kita cari naskah-naskah lama keraton Jogja itu di Inggris itu. Naskah-naskah, emas berkilo-kilo. Untuk bangun kota London itu emas berkilo-kilo itu dari keraton Jogja itu dibawa semuanya. Nah itu dia. Nah itu memang bukan hanya Inggris ya yang melakukan penjajahan. Memang penjajahan itu harus kita akui. Penjajahan itu adalah penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Eropa ya terhadap dunia Islam. Ya, kita harus mengakui kenyataan sejarah itu ya, meskipun pedih, itu memang orang-orang Kristen. Nah, ya memang kemudian orang Kristen ini kubunya banyak. Ya, ketika dulu yang menjajah kita Portugal itu Katolik. Tapi kalau Belanda itu Protestan, itu nggak ketemu sebetulnya. Mereka nggak akur sebetulnya. Jadi memang kubunya banyak. Itu. Nah tadi ada orang-orang yang beriman, tapi kemudian dia di dunia sengsara. Kenapa? Karena Allah tidak berikan kepada mereka ilmu-ilmu dunia. Tapi di akhirat, ya kita yakin bahwa mereka mendapatkan kebaikan. Ada juga orang-orang yang punya ilmu tapi tidak punya iman. Ya, mereka tidak beriman kepada Allah tapi punya banyak ilmu dan dimuliakan di dunia. Anda mau bicara ilmu apapun 200-300 tahun terakhir pakarnya non-muslim ASEAN. Anda mau bicara manajemen, ada orang namanya Peter Drucker itu Yahudi. Ya mau bicara fisika ketika ketemu Newton maupun Einstein Yahudi semua.
Siapa lagi mau bicara kimia orangnya banyak non muslimnya. Non muslim banyak sekali. Mereka dimuliakan. Aristotle misalkan ya, meskipun Aristotle kita nggak tahu dia agamanya dulu apa, ya kita taunya dia karena Yunani saat itu pemuja dewa-dewa ya. Sampai sekarang masih dikutip. Ya, karena dia punya ilmu. Tapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah, kita yakin bahwa di akhirat mereka akan berduka, mereka akan sengsara. Tapi ada manusia yang kemudian menggabungkan dalam dirinya antara ilmu dan iman. Ya, itu dimuliakan Allah. Puncak dari orang yang menghimpun ilmu dan iman itu adalah Nabi Muhammad SAW. Anda tidak akan menemukan orang di dalam sejarah umat manusia yang kedekatannya itu seperti Nabi Muhammad. Beliau meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi kita masih merasakan kedekatannya sampai detik ini. Bahkan kita bagi muslim itu, Nabi Muhammad itu lebih mulia dibandingkan bapak ibu kita. Kita masih bisa tidak marah ketika yang dihina bapak ibu kita, tapi tidak bisa terima ketika yang dihina Nabi kita Muhammad SAW. Orang lahir dalam kondisi tidak tahu siapa bapak, tidak tahu siapa ibunya, dia paling kehilangan sejarah saja. Dia usah bapak ibu saya ya. Tapi kalau dia tahu Nabi Muhammad, dia tahu apa yang harus terjadi di sisa kehidupan ini, dia tahu bagaimana menjadi manusia yang baik, yang utuh, yang sempurna, yang beriman pada Allah, tahu. Tapi sebaliknya kalau orang tahu siapa bapak ibunya, dia tahu sejarahnya, tapi dia tidak tahu Nabi, dia tidak tahu kemana harus menuju, dia harus berakhir seperti apa, dia tidak tahu. Ya, jadi ayat ini mengatakan Allah mengangkat kedudukan orang-orang beriman dan orang yang diberikan ilmu dengan derajat yang bertingkat-tingkat. Lalu ayat yang lain di dalam surat Zumar ayat 9 Allah mengatakan Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ayat ini sebetulnya hanyalah pertanyaan retoris. Kita sudah paham lah, tidak sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Tetapi maksud dari ayat ini sebetulnya kata ilmu itu dampaknya bukan semata-mata tahu. Ilmu di sini maksudnya adalah dia mengenali Tuhan, mengenali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, baru perkara lainnya. Ya. Karena di dalam Quran kata ilmu itu sangat berkaitan erat dengan iman. Ya, termasuk kemudian apa? Kalau kita lihat ayat panjangnya itu kan dimulai dengan kalimat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang-orang yang menjalankan ketaatan amman huwa qanitun ana al-laili, orang-orang yang menjalankan ketaatan sepanjang malam, sajidan wa qa'iman, dia bersujud dan berdiri, yahdharul akhirata, dia takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang yang tidak begitu. Jadi berarti menunjukkan bahwa inti ayat itu apa sih kalau kita sambungkan? Bahwa orang yang memiliki ilmu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Karena orang yang memiliki ilmu, dia menyembah Tuhannya dengan hati yang bersih, dengan pengharapan yang kuat. Ya, memaksa tubuhnya itu tidak hanya sekedar bersenang-senang, tapi dipakai untuk menyembah Allah. Ketika orang di malam hari kebanyakan tidur atau bersenang-senang, dia pakai tubuhnya sejenak untuk bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengharapkan pertolongan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Ya berbeda dong dengan orang yang tadi tidak tahu, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak menggunakan tubuhnya untuk taat kepada Allah, memanjakan tubuhnya dengan kesenangan, memanjakan tubuhnya dengan kemaksiatan, tentu beda. Itu dia. Wa amal akhbar, adapun di antara akhbar, khobar itu riwayat ya. Di antara riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, di antaranya adalah perkataan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalimat yang sangat sederhana tapi ngena ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, orang yang Allah ingin agar dia itu penuh dengan kebaikan, apa yang terjadi? Yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan dia perkara agamanya. Makanya kenapa kita ngaji, kita belajar Islam,
Bahkan ada yang setiap hari belajar, bahkan sehari tidak hanya belajar. Sebagian ulama kita sampai zaman sekarang loh, sehari itu membaca dan menulis mengenai perkara Islam dengan segala keluasannya itu 15 jam loh. 15 jam itu, wah luar biasa sekali itu. Membaca, menulis, 15 jam sampai sekarang. Nah, kenapa begitu? Karena pemahaman tentang agama yang baik itu adalah bagian dari kebaikan yang Allah inginkan ada pada diri manusia. Makanya meskipun kita hanya dengan YouTube, tapi YouTube ini sebetulnya banyak wajah ya. Yang mau belajar Islam sembarangan di YouTube ada. Dari yang sembarangan, yang ilmunya terbatas, sampai yang ilmunya mumpuni relatif tersedia. Tapi biasanya kalau yang ilmunya mumpuni itu kurang begitu terkenal. Ya, Ustadz Somad itu termasuk orang yang suka menyebutkan siapa yang lebih alim dibandingkan beliau. Beliau menyebutkan Dr. Dasman misalkan, beliau menyebutkan Dr. Mawardi misalkan. Itu yang memang lebih mumpuni. Tapi tentu Allah tidak takdirkan bahwa mereka lebih populer ya. Ustadz Somad beliau jauh lebih populer dibandingkan yang lebih alim itu. Itu Allah membagi keutamaan itu memang beda-beda. Ya, itu dia. Nah, di YouTube ini bagi orang yang pengen sekedar belajar pengen tahu sembarangan bisa. Pengen belajar agak serius bisa. Mau belajar serius nganti tuntas ada. Dia media yang terbuka ya, sangat terbuka. Nah, itu dia. Nah, ketika orang belajar bahkan melalui YouTube tapi memang motifnya untuk mengenal Islam, maka Allah menginginkan kebaikan kepada dirinya. Ya. Itu jadi kita tidak mungkin berislam dengan baik tanpa ilmu. Akidah kita mengenai Allah tidak mungkin benar tanpa ilmu. Ya, pengetahuan kita tentang Rasulullah tidak mungkin baik tanpa ilmu. Pengetahuan kita tentang sholat, baik secara teori maupun praktik, tidak mungkin baik tanpa ilmu. Tentang bersuci juga begitu. Tentang puasa, tentang bagaimana kita memperlakukan muslim. Kalau nggak ada ilmunya ya nggak tahu. Tentang bagaimana kita memperlakukan non-muslim. Kalau kita nggak tahu ilmunya ya nggak mungkin baik. Nah, semakin banyak pengetahuan kita tentang agama ini, maka semakin baik pula cara kita menjalankan agama ini. Di waktu yang lain Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi katakan barang siapa yang menempuh jalan untuk berinteraksi dengan pengetahuan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Kenapa bisa begitu? Ulama berbeda pendapat. Tetapi beda pendapat itu bisa kita gabungkan tentang makna kalimat ini. Di sini dikatakan wasulukut thariq lil timasil ilmi yudhilu fihi atau yadkhulu fihi sulukut thariq al hakiki wa huwal masyu bil aqdami ila majalisil ulama. Oke, sebelum mendetilkan makna memudahkan jalan ke surga, di sini dikatakan bahwa jalan ilmu itu formatnya bisa zahir, bisa batin, bisa hakiki, bisa majazi. Panjenengan tadi keluar rumah menuju tempat ini, itu adalah proses perjalanan mencari ilmu. Tapi bisa juga yang sifatnya majazi. Majazi itu misalkan apa? Wa yadkhulu fihi sulukut turuq al-ma'nawiyah al-mu'addiyah ila husulil ilmi mislu hifdhihi wa mudarasatihi. Bisa juga yang sifatnya ma'nawiyah, misalkan Anda membaca buku, mengulang-ulang pelajaran, mengumpulkan buku, mengakses YouTube. Jadi yang hakiki betul-betul melibatkan tubuh kita itu bisa bermakna pencarian ilmu. Tapi yang maknawi seperti tadi ya, mengumpulkan buku, mendatangi tempat perpustakaan, menghafalkannya. Banyak ilmu tuh harus dihafalkan. Ya, ada yang sifatnya dasar kan, kalau kita nggak hafal cara sholat kan nggak mungkin sholat benar kan. Itu kan dihafalkan meskipun sederhana saja struktur yang dihafalkan. Itu juga termasuk proses menempuh ilmu. Nah, apa makna dimudahkan ke dalam surga? Di sini dikatakan qad yuradu bidzalika annallaha yusahhilu lahul ilma alladhi talahabahu wa salaka tariqahu wa yuyassiruhu alaihi. Nah, bisa bermakna bahwa satu, karena memang ilmu itulah yang nanti akan mengantarkan orang ke surga.
Ketika orang belajar Islam, belajar kebenaran, maka dia lebih tahu kan mana yang menyelamatkan. Maka dengan pengetahuannya itu, dia akan lebih mudah masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang tidak tahu. Itu makna pertama. Fa innal ilma thariq yusilu ilal jannah. Sebagian ulama mengatakan hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi. Ya, apakah ada orang yang mencari ilmu yang kemudian nanti Allah mudahkan jalannya? Tapi bisa juga bermakna apa? Yuradu bihi tariqul jannati yaumal qiyamati wa huwa sirat wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Bisa juga bermakna begini, karena memang mencari ilmu itu pahalanya besar sekali. Bahkan pahala kita duduk setengah jam mendengarkan ilmu yang membuat kita mengenali kebenaran lebih jelas, itu bisa melampaui pahala kita sholat sunnah 1 jam, 2 jam. Kenapa? Karena aktivitas ibadah fisik tanpa pengetahuan, tanpa kesadaran, nilainya bisa menjadi sangat rendah. Dibandingkan proses yang sejenak, tapi kita faham betul, hati kita hadir, pengetahuan kita hadir. Beda nilainya. Nah, maka mencari ilmu itu pahalanya bisa sangat besar. Bahkan termasuk di sini dikatakan bisa jadi kemudahan itulah ketika nanti kita di akhirat. Capeknya kita mencari ilmu, capeknya kita mendengar, capeknya kita bahkan ada yang mencatat, ada yang membeli buku. Dia memilih sedikit lapar demi bisa beli buku yang dengannya dia baca. Itu memudahkan proses dia di akhirat ketika menyeberang jembatan neraka itu. Ketika kita dihisab, ya, ketika kita dihitung amalnya, kita diampuni sebagian dosanya karena kita mencari ilmu. Jadi agama ini adalah agama yang memuliakan ilmu, karena pengaruhnya kemana-mana. Wal ilmu aidon yadulu alallahi ta'ala min aqrabi tariq. Oh ya, ini untuk pengetahuan. Kalau ada yang kemudian baru sadar tentang pentingnya ilmu di usia yang relatif dewasa atau tua, tidak usah berkecil hati. Kebanyakan sahabat Nabi itu masuk Islam di usia tua. Abu Bakar baru belajar Islam usianya 38 karena Nabi lebih tua 2 tahun dan jadi Nabi umur 40. Ya jelas Abu Bakar belajar Islam umur 38, memang dia baru mengenal Islam usia 38. Umar bin Khattab baru mengenal Islam usia 33. Ya, sebab Khadijah berarti kan masuk Islam umur berapa? Kalau pendapatnya itu kita memilih pendapat yang paling lemah tapi paling populer, Khadijah masuk Islam usia 58, usia 55. 55 baru belajar Islam. Kalau pendapatnya menggunakan pendapat yang sedikit lebih kuat tapi tidak begitu populer, Khadijah baru belajar Islam usia 43. Jadi, sudah sepuh baru belajar Islam. Dan ingat, kebanyakan muslim generasi awal itu mu'alaf ya. Bukan yang lahir cengar jadi muslim ya. Ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya mu'alaf. Dan usianya paling muda Ali bin Abi Thalib itu 12 tahun. Tolha Zubair 18-an tahun. Utsman 36, Abu Bakar 38, Umar 33. Sa'ad, ya, Abdullah, ya, Abdurrahman, Abu Ubaidah itu di usia 26, 27, 28. Udah tua-tua, masih udah dewasa semua. Jadi kebanyakan muslim itu di generasi awal yang menjadi orang-orang terbaik itu mu'alaf. Artinya mereka masuk Islam di usia dewasa. Yang lahir cengar masuk Islam itu di generasi awal tuh nggak begitu banyak. Abdullah bin Abbas masuk Islam sejak kecil. Ya. Bahkan yang masuk Islam duluan malah Abdullah bin Abbas dibandingkan bapaknya. Abbas baru belakangan masuk Islam. Nah itu dia. Jadi bahkan ada ulama itu yang baru belajar serius umur 60 jadi ulama umur 90. Dia sepanjang usia muda sibuk bisnis, dagang ya. Fokus pada dunia, baru kenal Islam usia 50-an, belajar serius umur 60-an, jadi ulama umur 90-an. Itu ada. Dan tidak 1-2 orang. Ya. Tidak 1-2 orang. Imam Ibnu Hazm itu terlahir sebagai muslim. Berada di istana. Kehidupannya serba nyaman. Tapi baru mau belajar serius umur 20. Nah, itu jadi macam-macam formatnya. Ya. Oke. Wal ilmu aidon yadulu alallahi ta'ala min aqrabi thariq. Ya, termasuk kemudian ilmu itu adalah cara yang paling mudah kita mengenal Allah. Tahap kita mengenal Allah itu berlapis-lapis ya. Pertama dari deskripsi yang disebutkan di dalam
Mungkin kalau kita mau fase yang paling awal itu yang diceritakan oleh bapak ibu kita. Allah itu maha kuasa loh nak, bahwa Allah itu maha mengetahui, kamu jangan bohong, Allah tahu kamu. Kalau kamu mau beli apa-apa, minta dulu sama Allah. Bapak ibumu ini hanya wasilah rezekimu. Baru kemudian nanti dia tambah agak dewasa, dia mulai berkenalan dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Oh, Allah itu alim, qadir, Allah itu halim, Allah itu syakur, Allah itu penyayang, Allah itu punya kemurkaan yang besar, Allah itu punya rahmat bagi hambanya. Nah, kemudian dia mulai belajar akidah, dia mulai belajar penjelasan tentang bagaimana sifat-sifat Allah. Nah, kemudian tahap yang paling tinggi kita mengenal Allah itu apa? Ketika kita beribadah pada Allah, kita bersihkan hati kita kuatkan ibadah kita tundukkan nafsu kita, kemudian Allah limpahkan pengetahuan itu langsung pada diri kita. Kita semakin merasakan kedekatan pada Allah, kita merasakan kasih sayang Allah. Kita lihat bagaimana kasih sayang Allah melalui makanan yang Ia ciptakan. Lihat Quran kan mengatakan falyanduril insanu ila ta'amih. Coba manusia lihat dari makanan yang dia makan. Kalau kita pernah belajar biologi SMP kan ya. Kita masih ingat proses bagaimana hujan turun ya. Kita masih ingatkan pelajaran tentang bagaimana rantai makanan kan. Kita itu, manusia itu rantai makanan tertinggi loh. Kita makan nasi itu sudah melibatkan kasih sayang Allah dari apa? Dari air yang kemudian terbang, ya naik ke awan, bergerak, kemudian baru menghujani wilayah persawahan. Dari persawahan tumbuh benih padi, dia menyerap nutrisi dari sekitarnya, dia tumbuh dewasa, kemudian Allah lindungi tanaman itu dari ular, dari tikus, dari anak-anak yang iseng, yang injek-injek padi ketika ngejar layangan gitu kan. Jadilah dia beras, dimasak. Masak itu prosesnya panjang loh. Ada bahan bakar di situ. Kalau dia magic jar berarti dia ada alat di situ, ada kecerdasan manusia di situ. Betapa satu suap makanan yang masuk ke dalam perut kita itu melibatkan kasih sayang Allah yang luar biasa. Ya anna sababnal ma'a sabba. Terus itu lihat fal yanduril insanu ila ta'ami. Manusia hendaknya melihat pada makanan yang dia makan. Ilmu yang membuat kita mengenal Allah lebih dekat. Faman salaka tariqahu wasala ila Allah ta'ala wa ilal jannati min aqrabit tariq ya. Barang siapa yang belajar ilmu, dengannya dia mengenal Allah, maka sebetulnya dia memasuki surga dengan jalan yang termasuk paling ringkas. Ketika dia belum ada kewajiban untuk, misalkan dia nih, sendiri di pedalaman, dia kan nggak punya kewajiban dakwah kan? Tidak ada kewajiban jihad itu. Ya dia sibuk dengan ilmu, dia bisa sampai surga dengan ilmunya. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin ilmunya terbatas, tapi dia melakukan amal yang lain. Ada yang kemudian terpaksa harus bertempur di perbatasan, ada juga yang sibuk untuk merawat orang-orang lemah, ada yang sibuk merawat orang-orang yang baru mengenal Islam, ada yang sibuk untuk berbisnis dengan cara yang jujur, ada yang sibuk mengembangkan teknologi yang dengannya manusia, muslim maupun non-muslim mendapatkan kemudahan. Ada banyak jalan menuju ke surga. Tetapi ilmu termasuk jalan yang paling ringkas mengantarkan orang ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ilmu aidan yahtadi bihi fi dhulumatil jahli wasyubah wasyukuk. Ilmulah yang membuat kita mampu melampaui gelapnya kejahilan, gelapnya kerancuan. Syubhat itu kerancuan. Ketika kita bingung ini benar atau salah, ilmulah yang menjelaskan itu. Ya, termasuk kemudian keraguan, ya, kerancuan, keraguan, kejahilan. Walihada samallahu kitabahu nuran. Oleh karena itu Allah menyebut kitabnya dengan cahaya. Wa fis sahihaini an Abdullah bin Umar wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min sudurin nasi walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. فَإِذَا لَمْ يَبْقَى عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Sesungguhnya Allah, nah ini dia, termasuk tanda kiamat itu apa? Ilmu itu semakin kabur. Ya, ilmu itu semakin banyak teori berkembang, tetapi kebenaran itu semakin kabur. Ya, bagi orang yang menempuh dunia akademik akan sadar teori itu banyaknya minta ampun. Dan sebagian teori itu dihasilkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulullah.
Teori-teori ekonomi kita, teori-teori politik kita, teori-teori dalam sosiologi dan antropologi itu banyak yang dirumuskan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang membuat kita, kalau kita belajar, bisa jadi malah semakin jauh dari Allah. Maka termasuk tanda dekatnya kiamat itu apa? Banyak hilangnya ilmu dan semakin berkembangnya tadi teori. Karena teori itu dia lebih kepada dhon, dia lebih kepada persangkaan. Karena dalam bahasa Yunani teoria itu artinya dugaan. Itu. Allah tidak mencabut ilmu langsung. Jadi cara Allah menghilangkan ilmu dari dunia itu nggak langsung hilang semuanya. Tetapi dengan cara mematikan ulama. Maka nanti di akhir zaman ulama itu akan semakin jarang. Akhirnya kemudian orang-orang menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin. Mereka ditanyai, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Nah, itu termasuk tanda hilangnya ilmu. Wa su'ila Ubadah bin Samit an hadzal hadis faqala law syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Nah, Ubadah bin Samit sahabat Nabi mengatakan, kalau kamu mau akan aku beritahu tentang ilmu yang akan pertama kali hilang dari manusia, yaitu khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Mengenali Allah, rasa takut kepada Allah. Kita harus jujur, sekarang kita lebih dibandingkan misalkan generasi bapak ibu kita 60-70-an, mungkin mereka kerudung belum seperti sekarang, ya buku-buku belum sebanyak sekarang, tapi mereka itu menahan diri lebih kuat, ya mereka itu lebih hati-hati, lebih takut pada Allah. Generasi muda sekarang ilmu lebih banyak, tapi rasa takutnya pada Allah itu kayak lebih lemah itu ya, penjagaan dirinya lebih lemah, lebih sembarangan, lebih nggak hati-hati. Wa inna ma qala Ubadah radhiyallahu anhu hadza li anna al-ilma qisman. Kenapa Ubadah mengatakan begitu? Karena memang asalnya ilmu itu ada dua jenis. Ahaduhuma ma kana samratuhu fi qalbil insan. Huwal ilmu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi al-muqtadi li khasyatihi wa mahabatihi wa izlalihi wa mahabbatihi wa rajaihi wa tawakkul alaihi. Karena ilmu itu dua jenis. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang berlaku di dalam hati kita. Kadang disebut dengan ilmul hal. Ilmu yang membuat kita itu lebih baik secara kualitas kemanusiaan. Ilmu ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Allah, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Yang menelurkan apa? Rasa takut kepada Allah, rasa segan kepada Allah, rasa pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, harapan kepada Allah, bersandar kepada Allah. Fahadha huwal ilmun nafi'. Inilah ilmu yang paling utama, ilmu yang bermanfaat. Ibnu Mas'ud mengatakan, Idna aqwaman yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ada orang-orang, kata Ibnu Mas'ud, ada orang-orang, ini untuk kita antisipasi ya di zaman sekarang ya. Ada orang-orang yang membaca Quran, yang bicara ilmu, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Ya, maksudnya apa? Dia tidak masuk ke dalam hatinya. Ini pengingat kita ya, kepada saya pribadi, kepada Anda sekalian. Kita belajar untuk menjadi pengalaman batin yang dengannya kita menjadi lebih baik. Nah, walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Andaikan bacaan Quran itu, ilmu itu masuk ke dalam hati, pasti akan bermanfaat bagi mereka, pasti akan menyelamatkan mereka. Al-Hasan mengatakan al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Ilmun 'alal lisan, fadzaka hujjatun 'ala ibni Adam. Ilmu itu ada dua. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang ada di dalam lisan. Ilmu itu akan membebani pemiliknya. Karena akan ditanyakan, kamu jadi apa? Kamu jadi apa? Ilmumu itu jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Sebagaimana dikatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa dua. Bisa membelamu, bisa membebanimu. Quran itu bisa menyusahkan kita, bisa memudahkan kita. Kalau Quran itu kita fahami, kita jalani, dia membela kita. Sebaliknya, Quran itu bisa merepotkan kita ketika kita mengabaikannya, tidak mau mempelajarinya, atau mau mempelajarinya tapi tidak mau menjalaninya. Itu ilmu yang pertama, ilmu yang dibincangkan, ilmu di dalam lisan. Yang kedua adalah ilmun fil qalbi,
ilmu di hati. Fadzakal ilm an-nafi', itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ma yurfa'u minal ilmi al-ilmu an-nafi', tentu yang dimuliakan Allah adalah ilmu yang ini, ilmu yang bermanfaat ini. Wa huwal ilmul batin alladhi yukhalitul qulub wa yuslihuha, ilmu yang meresap ke dalam hati, yang membaikkan kualitas hati kita. Wa yabqa ilmul lisan fayatahawanun nasu bihi wa la ya'maluna bimuqtadahu. Nah, sedangkan sisanya tadi adalah ilmu lisan yang diremehkan oleh orang, dibincangkan tapi tidak dijalani. La hamalatuhu wa la ghairuhum, bahkan yang menjadi ahlinya pun tidak menjalaninya, apalagi orang-orang yang tidak mempelajarinya. Summa yadhhabu hadzal ilm bi zahabi hamalatihi wa taqumus sa'atu ala syiraril khalqi, dan di akhir zaman ilmu yang bermanfaat ini pergi bersama ahlinya dan akhirnya hanya meninggalkan orang-orang yang paling buruk, yang jahil, yang tidak mengenal Allah dan hidup sesuka hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu bahasan kita pada sore hari ini. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.